Damar beringsut masuk pekarangan rumah orang tuanya. Jarak dari pinggir jalan ke pintu rumahnya hanya beberapa meter saja, namun terasa sangat jauh bagi Damar yang tubuhnya sudah ringsek itu. Ingin ia berteriak memanggil orang di rumah agar membantu memapa tubuh remuknya masuk, tapi ia urungkan. Khawatir para tetangga ikut melongok dan bertanya macam-macam. Lemah suaranya ketika sampai di pintu. Ibunya sedang menyetrika di depan televisi, sedang ayahnya tiduran sambil menonton siaran TV di kursi dekat ibu menggosok. Keduanya menoleh ke pintu, mendengar suara Damar. Ya ampun, Damar, kenapa tubuhnya hancur begini? Dari mana kamu? Ayah dan ibunya bergegas memapa tubuh lemah itu ke kursi dan menidurkannya di situ. Tak mungkinlah Damar menceritakan kejadian yang sebenarnya pada orang tuanya. Ayah dan ibunya sangat sayang pada Raisa. Sejak mereka pacaran dulu, Raisa sudah mengambil hati kedua orang tuanya itu dengan sikap sopan, penuh hormat, dan penuh perhatiannya. Bahkan setelah ia menikah pun, Raisa semakin perhatian pada ibu mertua dan adik-adik iparnya. Sehingga ibu berulang-ulang, ibu berpesan padanya agar tidak menyakiti dan tidak menyia-nyiakan Raisa, menantu kesayangannya itu. Kamu beruntung dapat gadis seperti Raisa itu, Dam. Ia cantik, anak orang terpandang. Di usia mudanya, ia sudah mampu hidup mandiri dengan usaha menjahit pakaian, dan juga sangat baik hati serta sopan dalam berperilaku. Rasanya semua yang bagus-bagus ada pada diri istrimu itu. Jagalah pernikahanmu baik-baik. Sayangi istrimu itu sampai ajal memisahkan kalian kelak. Sekali saja kamu menyakiti perasaannya, kamu akan menyesal seumur hidup. Tuhan akan marah padamu. Begitu selalu pesan yang disampaikan ibu padanya. Damar setuju, sebab memang ia sangat mencintai Raisa, cinta pertamanya itu. Dan apa yang diucapkan ibu tentang Raisa benar semua. Lantas mengapa ia sampai kepincut oleh Ayuna, rekan sekantornya, dan selama setahun belakangan ini mengubangi diri mereka berdua dengan dosa maksiat hampir setiap hari. Damar menggeliat kesakitan ketika ayah membalik tubuhnya melihat luka dan lebamnya, dan ia menghoek ketika ayah menyentuh perutnya. Tak kira-kira si Rasaf memukul perutnya sampai serasa hancur dan mau keluar semua organ dalam perutnya itu. Seperti kata ibunya, kalau ia menyakiti hati Raisa, Tuhan akan marah padanya. Rupanya Tuhan memakai tangan Ras untuk menghukumnya. 2 kali sudah perbuatannya itu dipergoki oleh istrinya dan Ras adik iparnya. 2 kali kesempatan itu pula pukulan Ras bertubi-tubi hingga di wajah dan tubuhnya. Bahkan tadi tendangan Ras juga singgah di harta pusakanya yang membuat tubuhnya meliuk kesakitan dan pandangan menggelap. Nyerinya sampai ke seluruh urat nadi di tubuhnya. Entah masih bisa dipakai, entah enggak tuh barang nantinya. Ia tahu Ras masih menahan diri. Kalau Ras mengerahkan tenaganya, maka tamat sudah hidupnya. Ras itu seorang atlet taekwondo sabuk hitam.
di kampus menjadi pelatih taekwondo bagi teman-teman yang berminat belajar olahraga bela diri itu. Pun di sekitar rumahnya, ia melatih anak-anak mulai dari murid SD sampai para remaja belajar taekwondo. Saat memukuli Damar tadi, ia hanya mengerahkan sebagian saja tenaganya. Ibu membersihkan luka-luka di wajah Damar serta mengolesi obat. Ketika diperiksa tubuh Damar, terdapat beberapa lebam kebiruan bekas pukulan. Ibu segera mengolesinya dengan minyak oles. Tak tega, ia melihat putranya babak belur begitu. Sebaiknya kamu ke dokter saja, Dam. Siapa tahu ada luka dalam. Ini yang terlihat di luar saja begini parahnya. Ayo, diboncengi ayah ke dokter dekat komplek ini saja. Jangan dulu, Bu. Kita lihat dulu saja semalaman ini. Kalau nanti terasa makin nyeri, baru aku ke dokter. Ini diobati ibu barusan, sudah agak berkurang sakitnya. Nanti yang lebamnya dikompres juga akan membaik. Damar tidak mau ke dokter. Ia tidak mau ditanya-tanya, apalagi dipaksa membuat laporan polisi. Emang mau ngelaporin diri sendiri? Damar, apa yang terjadi denganmu? Datang-datang hanya mengenakan sarung dengan sekujur tubuh babak belur. Kamu berkelahi. Mengapa sampai berkelahi? Seperti anak sekolahan saja, berkelahi sampai ditelanjangi begitu. Untung gak sekalian diikat di pohon di tengah lapangan. Damar memejamkan matanya mendengar rentetan ucapan ibunya. Apa yang harus dijelaskannya pada ibu dan ayah? Bahwa ia dipukuli di kamar tidurnya sendiri oleh Ras. Bahwa ia bukan ditelanjangi, tapi menelanjangi dirinya sendiri untuk bersenang-senang dengan perempuan yang bukan istrinya. Ampun, kalau orang tuanya sampai tahu, tak bakal ibu mau mengobatinya. Bisa-bisa ia malah dikutuk jadi batu seperti maling kundang. Tiba-tiba, aku dirampok orang, Bu. Semua yang melekat di tubuhku diambil. Ibu tahu sendiri, pakaianku mahal harganya. Mereka kesal karena melihat uang di dompet hanya sedikit, maka seluruh pakaianku juga diambil. Damar senang karena tiba-tiba nemu ide cerita yang menurutnya cemerlang. Sampai pakaian dalammu juga diambil. Emang laku dijual? Entahlah, Bu. Nyatanya diambil semua tuh. Mungkin untuk pesugihan kali. Damar menjawab malas. Pertanyaan dan pernyataan ibunya jelimet seperti seorang penyidik di kepolisian. Mobilmu juga diambil. Astaga, kamu harus segera lapor ke polisi, Damar. Ini tidak bisa dibiarkan. Mobil mahal dicuri orang, ya harus segera lapor polisi. Aduh, ibu kok nggak bisa diam sih? Damar menggeleng lemah. Bukannya kamu harusnya ada di Depok di acara pernikahan adik iparmu? Ibu dan ayah tadi juga hadir di acara akad nikahnya. Tapi hanya bertemu Esa dan Saka serta mertuamu dan yang lainnya. Kamu kemana tadi? Duh, ibu kalau tidak diberi penjelasan yang masuk akal, pasti akan bertanya terus. Bu, tadi selesai akad nikah, aku ditelepon oleh bos. Ada pekerjaan yang mendesak di kantor. Aku pulang dulu ganti pakaian. Pas mau berangkat ke kantor, mobil mogok. Jadinya mobil ditinggal di rumah dan aku naik ojek ke kantor. Selesai bekerja, aku menunggu taksi untuk pulang. Saat itulah
Sebuah mobil mendekati dan memaksa aku masuk. Di mobil itu aku dikerjai sampai babak belur begini. Untung aku dituruni tak jauh dari rumah ibu, maka aku ke sini saja. Damar memang bersyukur sudah diantar ke rumah orang tuanya oleh Rasaf. Walau dengan cara tak berakhlak, diturunin di pinggir jalan dengan hanya mengenakan sarung saja. Coba kalau saat ini ia ditinggal sendirian di rumah, tidak ada siapa-siapa yang akan merawat lukanya. Bisa-bisa kehabisan nafas ia karena menahan sakit. Syukurlah, lega rasa hati bisa mengarang cerita di saat kepepet. Sejak hati mendua dan dirinya berselingkuh, Damar sudah sangat pintar mengarang cerita bohong. Lebih hebat dari para author kondang yang karyanya bestseller. Bohong pada istri dan anak, bohong pada teman-teman di kantor, dan sekarang bohong pada orang tuanya sendiri. Itu kejadian kriminal, Damar. Kamu harus buat laporan ke kepolisian. Ayah yang sedari tadi diam ikut bicara. Hatinya ngilu melihat banyak bekas pukulan di tubuh Damar. Aku nggak punya bukti selain tubuh yang babak belur ini ya. Bisa-bisa polisi menuduh aku yang membuat laporan palsu. Beruntung ayah tidak mendesak lagi. Ibu mau telepon Esa agar ia ke sini. Ia harus tahu kondisi suaminya. Jangan Bu, Esa orangnya panikan. Nanti malah bikin geger di tempat pernikahan Vita. Malah nanti pada kesini semua. Mertuaku kan sangat sayang padaku. Jadi kalau mereka tahu aku celaka begini, bakalan langsung datang mereka menyengukku. Kasihan Vita, acara pernikahannya jadi terganggu. Mungkin untuk 2-3 hari ini aku mau di sini dulu, sebab Esa, Saka, Bi Imes dan Hanum juga masih di rumah Bunda beberapa hari ini. Nanti kalau sudah agak mendingan, baru aku pulang, agar Esa tidak khawatir melihat kondisiku. Bohongnya nambah lagi. Apa nanti enggak dicari oleh istrimu? Sebentar lagi aku telepon Esa, bilang bahwa aku diajak bos tugas ke luar kota. Ini sudah biasa Bu. Bos sering tiba-tiba mengajak aku ke luar kota. Maklum, pegawai kesayangan bos. Esa sudah tahu begini. Yah, bohong lagi deh. Bersambung.